Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Provinsi Sumatera Selatan masih mengandalkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai kekuatan dasar bisnis. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, S.A. Supriyono, saat memberi sambutan pada kegiatan Business Matching pelaku usaha Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Excelton Palembang hari ini. Ia menjelaskan, UMKM tidak hanya kerajinan atau kuliner saja, namun sektor pertanian dan perkebunan juga termasuk di dalam UMKM. Selain itu, pertanian dan perkebunan di Sumsel juga memiliki nilai yang baik dan kondisi alam yang mendukung, sehingga para petani diminta serius dalam bertani atau berkebun, sehingga dapat memaksimalkan hasil tani. Supriyono menyebutkan, Sumsel memiliki hasil tani yang diminati masyarakat lokal dan luar kota. Asim Saputra, Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mengatakan, selama tahun 2022, Kota Manado mengalami 4 kali inflasi yang terjadi pada bulan Januari, Maret, April, dan Mei. Kota Manado pada bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,18%. Jika berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat 8 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks dari total 11 kelompok pengeluaran yang ada. Asim menambahkan, penyumbang inflasi terbesar pada Mei 2022 adalah komoditas bawang merah sebesar 0,1234%, sementara cabai rawit menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan persentase mencapai 0,1847%. Nahkoda KM Ladang Pertiwi 02 Supriyadi dan pemilik kapal Saiful ditetapkan sebagai tersangka atas insiden tenggelamnya kapal tersebut di Selat Makassar belum lama ini. Keduanya dinilai melakukan unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal sehingga menyebabkan 50 penumpang menjadi korban. Kapal nahas itu disebut berlayar tanpa mengantongi izin. Hal itu disampaikan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Widoni Fedri kepada awak media di Makassar. Atas insiden itu, penyidik Polda Sulsel kemudian menjerat tersangka Supriyadi dengan pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pelayaran. Sedangkan Saiful dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Widoni menambahkan masing-masing tersangka terancam hukuman berbeda. Hukuman terberat bisa diterima Supriyadi yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 600 juta. Adapun Saiful terancam pidana paling lama 2 tahun. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.